Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada minggu ini kita memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021 ini. Tema besar bulan ini adalah keluarga yang berserah kepada Tuhan. Keluarga yang berserah kepada Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini kita akan belajar keluarga Hana meminta dalam doa dan iman. Meminta dalam doa dan iman. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9-11 firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Keluarga, saudara-saudara sekalian, harus dibangun dalam kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena fondasi daripada kehidupan keluarga harusnya adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya semua keluarga harus belajar berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, maka keluarga akan dibangun untuk terus menjadi keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Kalau ada persoalan, kita bisa menjadi kuat. Kalau ada tantangan, kita bisa melewatinya. Kenapa? Karena kita berserah kepada Tuhan. Sama seperti keluarga yang kita baca pada hari ini, yaitu Hana. Hana adalah keluarga, satu potret keluarga yang selalu berserah kepada Tuhan. Yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan meminta dalam doa dan iman. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ketika kita menjadi keluarga yang belajar berserah kepada Tuhan, mau tidak mau, kita harus belajar berdoa, meminta kepada Tuhan di dalam iman. Apa yang menjadi pergumulan daripada Hana? Sebetulnya sederhana. Dia tidak diberi keturunan dalam jangka waktu cukup lama. Itulah sebabnya ketika dia pergi ke Silo, lalu di sana dia berdoa terseduh-seduh kepada Tuhan, bahkan menangis. Dalam tangisannya dan juga dalam seruannya kepada Tuhan, dia meminta seorang anak laki-laki yang kalaupun nanti dia terima, maka dia akan kembalikan kepada Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Di sini adalah sebuah letak daripada kehidupan daripada Hana dan keluarganya yang selalu berserah kepada Tuhan. Menarik untuk disimak bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dipelajari. Maka kita perlu bertanya, mengapa Hana berdoa dengan iman yang begitu hebat kepada Tuhan? Apakah ini ada hubungannya dengan penyerahan diri kepada Tuhan? Tentu ya. Tetapi yang menarik adalah 3 hal yang bisa kita pelajari di sana. Kenapa dia berserah dan meminta dalam doa kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena ia tahu hanya Tuhanlah sumber jawaban. Ia tahu hanya Tuhanlah sumber jawaban. Ayat 11 dikatakan, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepada hambamu, tidak melupakan tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana sangat tahu betul hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban atas persoalannya. Hana hanya percaya dan hanya tahu Tuhanlah sumber yang bisa menyelesaikan pergumulannya soal tentang mendapat keturunan. Itulah sebabnya dia berserah kepada Tuhan. Yang kedua, ia tahu hanya Tuhanlah tempat penyelesaian permasalahannya. Tidak ada yang lain. Kenapa dia tidak pergi ke tempat lain? Kenapa dia pergi ke Silo? Karena di Silo ada bait Allah, atau di sana tempat pujian kepada Tuhan, di mana ada Imam Eli di sana. Dan Imam Eli adalah sebagai seorang rohaniwan yang pasti akan mengarahkan seperti apa yang akan dilakukan oleh Hana. Itulah sebabnya ketika dia sampai di Silo, dia berdoa, mulai dengan doa yang biasa sampai kepada doa yang tidak biasa, yang tidak kedengaran. Dan hanya mulut yang komat kami. Dan kemudian mengungkapkan statement tentang nasar. Sebetulnya semua ini dilakukan oleh Hana adalah karena dia tahu hanya Tuhanlah tempat penyelesaian masalahnya. Kalau saudara dan saya tahu bahwa Tuhan tempat penyelesaian masalah kita, jangan lari ke tempat lain. Pergilah kepada Tuhan,
carilah Tuhan, berdoalah, dan ungkapkan semua apa yang menjadi permasalahanmu di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Hana berdoa dan meminta dengan iman. Yang ketiga, kenapa Hana berdoa meminta kepada iman kepada Tuhan? Karena ia tahu bahwa Tuhanlah sumber kepastian. Ia tahu Tuhanlah sumber kepastian. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-17, maka kita akan berkata seperti ini. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Kalimat inilah kalimat yang luar biasa yang diterima oleh Hana. Dia tahu bahwa kenapa dia harus berdoa meminta dengan iman kepada Allah. Karena hanya Allah lah tempat ataupun sumber kepastian bagi permasalahannya. Baginya saudara sekalian, tempat yang paling tepat mencurahkan isi hatinya, mencurahkan permasalahannya adalah hanya Tuhan. Itulah sebabnya Hana adalah potret keluarga yang menyerahkan diri ataupun berserahkan diri kepada Tuhan dengan melakukan apa? Meminta dalam doa dan iman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.